Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillah, adada ma khalaqta wa razaqta wa ahyayta ila yawmin tab'asu man afnait. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa fi sabiliha nujahidu alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki Allah. Seluruh pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketika kita merasakan ini, subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati, dia tidak mudah tersinggung. Karena ciri-ciri orang tersinggung, dia merasa harus dipuji. Subhanallah. Ini yang disebut dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang betul-betul punya la ilaha illallah. Betul-betul merasakan memang tidak ada satupun yang kita agungkan, yang kita besarkan. Hanya Allah saja. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, rasa ketersinggungan dalam perilaku kita, dalam interaksi sosial kita, itu adalah mengingatkan bahwa ada yang salah dalam hati dan pikiran kita. Subhanallah. Kalau kita berinteraksi dengan siapapun, tiba-tiba kita tanpa kita sadari, kita ada rasa ketersinggungan. Ingatlah, saat itu kita tidak memahami la ilaha illallah. Saat itu kita tidak memahami alhamdulillah. Saat itu kita merasa memang pujian layaknya milik aku. Seakan-akan kita patut dipuji. Padahal segala puji milik milik Allah Azza wa Jalla. Disinilah rasa ketersinggungan itu penting untuk mengingatkan kita di hati kita ini ada Allah atau tidak ada Allah. Subhanallah. Jadi rasa ketersinggungan itu penting supaya kita paham apakah kita betul-betul memahami Alhamdulillah atau tidak memahami Alhamdulillah. Apakah saya termasuk saat itu dicintai oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi pelajaran buat kita semua sehingga ada rasa ketersinggungan. Bagaimana apabila ada rasa yang disebut dengan marah, lebih parah daripada ketersinggungan. Jadi memang sensitivitas kita itu untuk mereview, melihat ulang apakah betul di dalam hati saya ada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena karakteristik orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, jangankan pride, harga dirinya, jiwa raganya diletakkan di jalan Allah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Dan mereka tidak takut dengan cacian, hinaan, makian. La yakhafuna laumata laim. Oh, dahsyat sekali.
tidak takut pada celaan-celaan orang yang mencelanya. Itulah kekasih Allah Subhanahu. Dan orang seperti ini mempunyai keutamaan yang dahsyat yang dimiliki oleh dirinya dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Orang pilihan. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mencintai Rasul. Karakteristik orang yang mencintai Allah adalah mencintai Rasul. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita. Hari ini saya tidak akan berpanjang lebar ceramah, ya. Mudah-mudahan walaupun sebentar kita betul-betul memahami review apakah saya ini betul-betul termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau mencintai Allah. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah itu kita mencintai Allah dan kita dicintai Allah. Ini ungkapan bagi mereka yang mendapatkan di akhir ini ketika malaikat datang mencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul maut. Hai jiwa yang tenang. Subhanallah. Kata-kata hai jiwa yang tenang inilah menunjukkan bahwa penghuni surga di akhirat adalah penghuni surga di dunia. Karena dia mempunyai jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa inilah yang mahal, yang tidak semuanya orang memilikinya. Walaupun sudah dikasih toolsnya, caranya, perangkatnya, sarananya untuk menuju an-nafsul mutmainnah. Maka kembali lagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah. Itu hopes. Itu angan-angan yang kita inginkan setiap orang. Tapi harus kita bisa ukur. Ukurnya seperti apa? Inilah kita butuh alat ukur. Apakah saya termasuk orang yang bertakwa? Karena orang bertakwa pasti dicintai Allah, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berulang-ulang mengingatkan karakteristik orang bertakwa. Satu, dia merasakan bersama Allah, merasakan di depan matanya ada kematian yang akan datang di luar dugaan. Dua rasa inilah yang menjadi pondasi takwa. Saya ulang lagi. Takwa itu ada dua rasa. Rasa itu di dada, bukan di kepala kita, di dada kita. Rasa selalu bersama Allah dan rasa kematian itu ada di depan mata kita. Allahu Akbar. Allah. Jadi kalau ada dua rasa itu, itulah kasih Allah. Itulah orang yang bertakwa. Sekarang kita kembali lagi tadi pembahasan tadi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Subhanallah. Bisa saja orang itu membanggakan harta orang lain. Bisa saja. Taruhlah rumah bagus banget. Arifin, kamu jaga rumah ini ya. Siap. Ya, tuan rumahnya jalan mudik pulang kampung lebaran. Saya jadi satpam berandai-andai. Tiba-tiba kamu di mana, Vin? Dapat WA dari teman. Oh, saya di sini. Teman-teman datang. Rumah kamu hebat sekali. Oh, saya emang hebat nih, rumah keren. Walaupun amat sangat jarang sekali orang membanggakan harta orang lain. Walaupun itu ada, karena orang normal tidak akan membanggakan harta orang lain. Seperti tukang parkir tidak mungkin membanggakan
mobil yang ada di kanan kirinya. Sama kita datang ke hotel bintang 5, nginep 1 malam atau 2 malam. Apa iya ketika janjian sama teman di lobi, nanti saya ketemu di lobi, oke di lobi. Ini hotel kamu ya? Oh iya, ini hotel saya. Ada 20 lantai. Apa ia merasa ini punya Anda? Kan tidak. Kebetulan hotel orang tahu itu hanya nyewa sebentar. Maka kita tidak mungkin membanggakan. Subhanallah. Subhanallah. Apa iya kita lagi naik mobil, mobilnya bannya pecah, pas di depan rumah mewah. Terus kita di situ duduk. Oh, apa ya bangga ini rumah saya, langsung foto-foto depan rumah itu. Ganti status. Oh, tidak begitu. Subhanallah. Orang yang merasakan dengan hatinya bahwa segala puji milik Allah, karena apa yang kita lihat kanan kiri kita, saya punya ini semua milik Allah, bukan milik saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Semua, termasuk tubuh saya. Tapi ini rumah saya, Pak Ustaz. Ini ada sertifikatnya. Sertifikat rumah. Apakah Anda punya sertifikat tubuh Anda, sertifikat kuping, telinga kita, mata kita ada sertifikatnya. Walaupun punya sertifikat, tetap aja itu bukan milik Anda, tapi milik Allah. Milik Allah. Rumah kita yang punya sertifikat 100 tahun yang lalu, itu milik siapa? 100 tahun yang akan datang milik siapa? Berarti kita cuma transit. Apa bedanya? Kita di hotel tadi transit. Subhanallah. Sertifikat itu urusan dunia. Pada dasarnya itu bukan milik kita. Kita wafat pun dibagi-bagi waris. Sebelum dibagi waris, mereka jual dulu. Jadilah uang, uang yang dibagiin. Selesai. Mana yang kita miliki? Jangankan rumah, tubuh kita pun tidak kita miliki. Bukankah sakit itu menunjukkan bukan punya kita? Allah memberikan ujian dengan sakit. Itu menunjukkan bukan milik kita. Nah, orang yang deep thinking memang ini semua milik Allah, maka merasakan segala puji kembali kepada sang pemilik. Subhanallah. Maka dia tawadu. Apalagi dia selalu merasa bersama sang pemilik langit dan bumi serta seisinya. Itu Allah. Semakin tawadu. Bukankah kita sholat, ruku, dan sujud adalah lambang kebersamaan kita dengan Allah? Al-Baqarah 46. Mulaqu rabbihim. Bukankah kita ruku dan sujud menghadap Allah, sedang bertemu dengan Allah? Ini surat Al-Baqarah 45, 45, 46. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Subhanallah. Kita tolonglah kepada Allah melalui salat dan sabar. Sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk yaitu orang yang sedang salat merasakan, merasa di dalam bertemu dengan Allah. Maka ruku dan sujud menghadap Allah. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan akan melihat umat Nabi Muhammad SAW. Rukan, sujadan, ruku dan sujud.
Ya, kita lanjut ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Unpredictable. Hidup itu memang mayoritas unpredictable. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ini terputus. Ya, ada sinyal di sini mungkin putus ya. Baik, kembali ke tadi. Apakah saya betul menjadi kekasih Allah atau tidak? Lihat, apakah fisik Anda kuat atau tidak? Coba Anda lari, coba Anda push up, Anda olahraga. Yang kecil saja. Oke, Anda berdiri jalan, oh bisa, berarti kuat. Sekarang lari, kuat. Lari 100 meter, 200 meter, oh berarti Anda kuat. Dites, baru ketahuan kuat atau tidak. Sama, apakah Anda paham atau tidak? Ada ujiannya. Kelas 1 SD, ujian untuk kelas 2 SD. Kelas 2 SD, diuji kelas 3 SD. Ujian-ujian. Hidup itu garisnya adalah ujian untuk mengontrol diri kita. Apakah saya termasuk orang-orang yang taat atau tidak? Ujian itu ada dua. Ujian itu ada dua. Nikmat dan sengsara. Banyakan kita gagal di soal ujian sengsarakah atau soal ujian nikmat. Subhanallah. Ketika Anda berbuat sesuatu, Anda bersedekah dengan harta. Orang memuji Anda. Ini yang berat. Padahal segala puji milik Allah. Akhirnya menepuk dada. Gagallah. Ketika kita menyumbang, mudah orang melihat kita belum menyumbang. Taruhlah ada ponakan kita yatim berandai-andai. Ya, ponakan kita punya ponakan yatim. Kita diam-diam, nah sini nak, ayah kamu kan sudah tidak ada. Ini kuliahnya, ini biayanya, semua. Ini transportasinya, ini buat beli buku, dan seterusnya. Diam-diam. Tiba-tiba kumpullah warga. Ada yang nyeletuk, kamu, kita, tuh perhatiin. Ponakan kita, kamu nggak pernah nyumbang. Padahal dia nyumbang. Subhanallah. Jadi ada pujian, ada hinaan. Kira-kira dari ujian ini, dua ujian, manakah yang paling susah? Dan ternyata yang paling susah adalah ujian nikmat. Subhanallah. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah segala puji milik Allah, hati kita mengetahui bahwa pujian milik Allah atau tidak harus dibuktikan, dibenturkan. Ketika saya merasa kuat, coba Anda lari. Coba naik turun gunung. Kuat satu gunung, kuat, hebat. Berarti kuat. Subhanallah. Berarti ada ujian. Diuji, dibenturan. Membenturkan inilah penting buat diri kita. Dari awal saya katakan, kalau yang gampang tersinggung, sifat mudah tersinggung, itu memang dikasih oleh Allah. Sampai marah ada hawa nafsu. Itu untuk ngukur. Jadi kalau saya tersinggung dengan si fulan, dia ngomong bla 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 bla. Berarti saya tidak meresapi Alhamdulillah. Berarti saya sombong. Kenapa? Karena harusnya dimuji saya malah ngeritik saya. Kira-kira. Padahal segala puji milik Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Kita terus mengukur diri kita. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah kita, ketika kita punya masalah, adakah kita berdoa mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah, tolong ya Allah. Rata-rata seperti itu. Tapi ketika orang itu mendapatkan nikmat, malah tangannya tidak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Enggak. Dia merasa maka kegagalan kebanyakan dalam nikmat. Saya melihat, ya, lihat betapa banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang dikristenkan. Indomie dengan makanan, akhirnya mereka. Kadangkala orang yang sudah mualaf, mereka murtad. Hanya gara-gara mendapatkan sesuatu dari kaum misionaris. Astaga.
Jangan di pedalaman. Di desa-desa yang sudah ada peradabannya pun begitu. Banyak di Pulau Jawa ini. Jadi mereka akhirnya tertarik dengan dunia, dunia pujian, kasih Indomie, kasih beras, senang. Tertariklah kepada kesesatan. Dipuji kegagalannya di sini. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat pernah diboykot. Mereka sampai kelaparan. Subhanallah. Ini pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam waktu di Madinah pernah mengalami kesusahan. Kesusahan ini apakah menyebabkan Anda keluar dari agama? Kan enggak. Betapa banyak orang sakit, kemudian datanglah pendeta, akhirnya dia masuk Kristen. Di sini ujian, nikmat ujian, kesengsaraan adalah ujian. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang memiliki cinta kepada Allah yang betul-betul cinta, nampak dalam perilaku dan apa yang dia lakukan. Jangankan hartaku ya Allah, jangankan harga diriku ya Allah, semua aku letakkan untuk membesarkan Engkau. Itu yang disebut dengan fisabilillah, di jalan Allah. Jahiduna fisabilillah. Dia jihad dengan hartanya, jiwa raganya. Nggak ada harga di mati pun nggak apa-apa. Yang penting di jalan Allah. Ini yang disebut dengan yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang jihad di jalan Allah, yujahiduna fi sabilillah, semuanya sudah. Maka disebut dengan syuhada ketika mereka wafat. Tinggi derajat. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mati syahid. Nah, ketika kita betul-betul cinta Allah, harta kita, jiwa, waktu kita, pikiran kita, apakah betul-betul lillahi ta'ala? Dulu, turun dulu. Supaya kita dicintai Allah dan Allah mencintai kita. Supaya kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kalau bahasa Al-Qurannya, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kalau bahasa yang lain, radiyatan maradiyah. Dia mencintai Allah dan dia pun dicintai Allah. Orang-orang seperti ini la yakhafuna laumata laim. Mau dihina, dicaci maki, tetap dia berjuang di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Seandainya saya aktif di masjid, ada yang menghina saya, ngomongin saya, ngomong begini, tetap kita jihad ya Allah. Hinaan itu nggak ngaruh. Ini saya rasakan. Oh, di masjid mah kecil lah. Di hutan, dihina, dicaci maki, bahkan diancam untuk dibunuh. Nah, ini berat. Parang sudah di depan kita. Panah. Malam hari mereka nyerangnya. Nah, ini pengalaman waktu itu saya diserang. Tetap kita berjuang. Dihina bahkan katanya Anda ini lebih hina daripada babi yang kita pelihara. Gitu. Saya teringat sekali malam-malam. Apakah tetap berjuang? Nah, mengukur alhamdulillah dalam di dalam dada kita atau masih di luar dada kita ketika kita ada benturan dihina dicaci maki. La yakhafuna laumatan laim. Dia tidak takut, tidak gentar dengan cacian makian para pencela-pencela. Subhanallah. Nah, orang yang seperti ini adalah kekasih Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang pilihan Allah yang dia kehendaki saja. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau kita lagi berinteraksi dengan orang lain, ada gampang tersinggung, marah dan seterusnya. Halo, berarti Alhamdulillah belum masuk dalam hati kita. Belum lagi yang mencela-cela, mencaci maki. Nggak ngaruh. Anda mencela saya, ibarat softwarenya antivirus. Jadi kalau laptop Anda dimasukkan flash disk, ada virus, ada antivirusnya. Nggak ngaruh. Antivirusnya inilah iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berbahagialah Anda dihina orang untuk mengukur ketakwaan kita. Karena mereka datang menghina kita, itu skenario Allah. Untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya.
Kayak gini kita nggak diuji. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah besok kita bahas lagi. Kita leburkan diri kita, kita menyelam, nyemplung di kalangan orang-orang yang susah. Apakah Anda menemukan data, saya punya ini, karena Anda melihat depan Anda adalah orang-orang miskin? Nah, itu ujian. Atau Anda berempati, peduli dengan mereka. Nanti kita hadirkan hadis-hadisnya. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaatnya walaupun kuliah subuh hanya sesaat tapi bermanfaat ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu ketika kita dihina caci maki ingat Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang betul-betul kekasih Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintai mereka karena mereka pun mencintai Allah. Salah satunya adalah yujahiduna fi sabilillah. Jiwa raga mereka, harta mereka, jangankan harga, semua diletakkan di jalan. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak gentar, tidak takut dicaci maki, dicela. Nah, itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang pilihan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf terputus dan bisa dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.